Oke teman-teman, kerja dari rumah. Jadi di video kali ini aku akan ngajarin teman-teman seputar tentang integrasi payment gateway ya. Jadi mungkin secara singkat, payment gateway ini adalah metode pembayaran yang biasanya ada di website atau di aplikasi yang mana mereka yang akan memvalidasi setiap pembayaran. Jadi misalnya teman-teman kalau memang menggunakan bank, let's say bank BCA gitu ya. Setelah itu teman-teman mau menerima pembayaran dari BCA juga, itu kan tidak ada biaya ya. Cuman kalau teman-teman menerima pembayaran dari bank lain pasti ada biaya. Nah di sini payment gateway itu kayak menjadi satu pintu dari segala macam pembayaran. Ini akan aku jelaskan secara lebih mudah ke teman-teman yang baru belajar. Jadi payment gateway ini juga ada banyak di Indonesia ya, khususnya di Indonesia ini cukup banyak. Ada beberapa seperti akan aku kasih contohnya, yaitu akan aku tulis juga di sini. Pertama contohnya ada Mitrans, terus ada Zendit ya, terus ada Tripay, terus ada yang barusan kemarin aku tahu juga ada Mayar namanya Mayar. Nah ini sebenarnya teman-teman itu bisa langsung searching aja di Google bahwa Mitrans documentation atau Zendit documentation gitu. Nanti mereka akan munculin cara integrasinya gitu. Cuman di sini aku akan jelasin bahwa meskipun ini ada banyak jenis payment gateway ya, teman-teman harus perhatikan bahwa mereka itu punya jenis pembayaran yang berbeda. Pembayarannya seperti apa? Nah, di sini akan aku kasih contohnya. Ini nanti kita akan coba integrasi juga ya. Register. Coba kita searching Mitrans. Nah, ini kita sudah ada, kita klik aja. Sebenarnya aku belum login, cuman di sini akan aku kasih jelaskan ya biayanya. Nah, di sini ada yang namanya biaya. Biaya ini apa? Kalau kita mempunyai beberapa funnel atau beberapa corong pembayaran, misal kita punya ingin ada BCA, ada Priva, ada BNI, ada Mandiri, ada Permata Bank, dan banyak lagi. Itu nanti dari pembayaran ini akan dipotong 4.000. Jadi semisal produk kita harganya 100.000, nanti setelah kita jual kita akan mendapatkan 9.600. Nah, itu juga tergantung dari teman-teman. Nanti teman-teman bisa split. Jadi 2.000 dibayarkan oleh customer, 2.000 teman-teman yang bayarin. Atau 3.000 1.000, terserah. Itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya kliennya teman-teman. Yang lain, ini contohnya adalah Mitrans ya. Yang lainnya ada GoPay, itu ada 2%. Jadi semisal teman-teman harganya 100.000, berarti biaya per transaksi kalau orang membayar menggunakan GoPay berarti sekitar 2.000. Kalau QRIS 0,7 berarti sekitar 700 rupiah. Kalau ShopeePay 2% dan seterusnya. Nah Indomaret sendiri Alfamart ini ada 5.000. Kalau menggunakan direct debit seperti ini ada 5.000 dan seterusnya. Kalau contoh lain ini ada Mayar ya. Teman-teman bisa cari sendiri, nanti ada Zendit, ada Tripay, banyak. Jadi teman-teman bisa cari, teman-teman buka aja di sini Mayar gini ya. Nah setelah itu teman-teman cari harga, ini ada harga. Nah cuman kalau di Mayar, ini contohnya aja ya, di Mayar ini dia punya kayak semacam gini, bisnis, ada enterprise, ada starter. Kita cuman pakai starter dulu aja. Nah nanti kita scroll ke bawah. Ini teman-teman bisa perhatikan lagi, atau teman-teman bisa baca lagi bahwa mereka itu punya beberapa jenis fokus. Seperti kayak di Mayar ini kita bisa jual produk bentuknya audiobook atau ebook atau webinar. Tapi kalau di Mitrans kita bisa nggak ada ketentuan seperti itu, berarti kita bisa jual semuanya gitu. Ada produk podcast, coaching, galang dana, bootcamp dan segala macam. Setelah itu kita ke bawah. Nah di sini ada fee. Jadi fee-nya kalau bank transfer ya atau VA, di sini ada biayanya 4.500. Kalau kartu kredit 2,9% plus 2.000, biaya belum termasuk pajak dan seterusnya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga. Jadi kalau teman-teman nanti menawarkan ada pembayarannya di website, itu teman-teman harus infokan ke klien teman-teman bahwa ini loh Pak, Bu, ada biaya tambahan, biaya admin, yang mana ini akan dibayarkan ke payment gateway atau orang yang memvalidasi pembayaran gitu. Jadi kita nggak perlu ngecekin setiap hari
di malam hari atau di siang hari bahwa oh ini ada pembayaran dari orang ini. Kalau ada payment gateway itu lebih mudah, lebih enak, lebih mudah di kita untuk mengelola produknya gitu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa langsung daftar aja. Itu juga akan aku praktekkan caranya gimana untuk mulai register, login, dan juga mendaftar pembayaran-pembayaran lainnya gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba, kalau teman-teman sudah punya akunnya, bisa login aja. Cuman kalau masih belum punya akunnya, teman-teman bisa sign up atau register. Nah, sekarang kita akan coba bentuknya seperti apa ya kalau register gitu. Nah, di sini ada business name, ada full name. Kalau saranku sendiri, ini semua disesuaikan dengan kredensialnya dari klien. Nanti teman-teman kasih tahu aja bahwa email ini, nomor ini akan digunakan untuk pembayaran karena pembayaran ini nantinya berhubungan juga dengan kalau semisal menerima pembayaran itu harus sesuai dengan namanya siapa, sesuai dengan KTP-nya gitu. Nanti ada verifikasinya ke nomor atau ke email, itu akan berhubungan. Jadi orang yang meregistrasi akun ini harus yang menerima pembayaran gitu. Jangan teman-teman ya, nanti pembayarannya ke teman-teman bahaya. Harus ke akunnya kliennya teman-teman gitu. Setelah register nanti teman-teman bisa login. Karena aku contohkan loginnya juga. Nah, nanti teman-teman login di sini. Nanti akan aku kasih tahu dashboardnya seperti apa. Oke, jadi teman-teman semisal sudah registrasi, teman-teman bisa login kan. Nah, jangan lupa tadi sesuai yang aku omongin bahwa datanya itu harus sesuai ya teman-teman ya. Jangan sampai datanya punya datanya teman-teman, kecuali itu websitenya teman-teman gitu, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau itu websitenya klien, alangkah baiknya itu datanya klien gitu. Sekarang aku akan jelaskan mulai untuk integrasi ya. Jadi integrasi ini teman-teman harus pahami dulu bahwa di payment gateway itu ada dua jenis pembayaran. Yang pertama itu adalah sandbox. Setelah itu yang kedua itu adalah production. Ini supaya teman-teman biar lebih jelas. Jadi untuk sandbox sendiri itu dia lebih ke testing. Jadi kalau teman-teman nanti sudah integrate, sudah mencoba pakai sandbox dulu. Pastikan bahwa pembayaran yang digunakan itu bisa digunakan. Semisal teman-teman punya pembayaran itu dari BRI, Bank BRI. Nanti teman-teman coba bayar sampai check out, sampai bayar. Setelah itu nanti kalau di sandbox dia akan diarahkan ke sandboxnya Mitrans. Dan kalau berhasil berarti nanti akan ada notifikasinya juga. Nggak perlu bayar, di sini nggak perlu bayar. Bedanya itu ya. Jadi di sandbox sendiri itu kita nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar untuk testing ya. Tapi kalau production itu teman-teman harus pastikan bahwa di sandbox sudah aman. Setelah itu teman-teman masuk ke production yang mana ini perlu bayar. Jadi teman-teman kalau di production teman-teman mau testing lagi nggak ada masalah, tapi testingnya adalah versi berbayar. Kalau saranku teman-teman nanti nggak perlu yang namanya kalau ada produk yang lumayan banyak dan harganya mahal, teman-teman testing aja pakai testing menggunakan produk yang paling murah. Atau teman-teman bisa aja buat produk yang paling murah. Setelah itu teman-teman tes kayak produknya misalnya harganya 100 rupiah itu nanti teman-teman coba beli. Kalau berhasil berarti nanti dia akan ada notifikasinya gitu. Nah sekarang akan aku coba praktekkan untuk integrasinya ya. Oke, kita akan melanjutkan proses integrasinya. Jadi pastikan websitenya teman-teman ini online ya, online dan juga bisa diakses dan juga tidak dalam kondisi maintenance. Biasanya kan kalau kita pakai maintenance, plugin maintenance itu bisa juga sehingga websitenya itu nggak bisa dibuka atau nggak bisa diakses oleh orang luar. Pastikan ini bisa diakses ya teman-teman ya. Nah inilah salah satu contoh website. Ini kita bisa melakukan pembayaran tapi belum aku integrasikan. Nah sekarang kita coba integrasikan. Teman-teman masuk ke plugin ya, add new. Ini juga pastikan teman-teman sudah login di sini. Ini kalau punya aku sendiri sudah login. Pastikan kalau teman-teman registrasi itu semuanya pakai akun atau nomor atau akses atau datanya dari klien.
sehingga nanti pembayarannya jadi lebih mudah gitu. Nah, di sini teman-teman login dulu. Setelah itu jangan lupa untuk masuk ke plugins, add new. Setelah itu kita cari Mitrans. Nah, di sini ada Mitrans WooCommerce, kita install. Kita install aja. Kita aktifkan dulu pluginnya. Oke. Nah, di sini ada Mitrans WooCommerce Payment Gateway. Kita masuk ke settings. Nah, di sini ini kita sudah masuk ke settingan daripada Mitransnya. Nah, di sini ada merchant ID, ada client key, ada server key. Nah, di sini kita akan masuk ke Mitrans, dan di sini kita masuk ke settings. Ini ada access keys, kita masuk ke access keys. Nah, ini tinggal kita masukkan aja sih sebenarnya. Merchant ID ya, disesuaikan ini merchant ID ada client server, client key, server key. Nah, ini di copy paste aja. Ini paste. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah, kita save change. Nah, udah. Nah, ini seharusnya sudah bisa. Kita coba refresh lagi. Setelah itu kita masuk ke sandbox. Oke, masih belum bisa. Di sini kita masuk ke production. Nah, ini sebenarnya di sini akan aku jelaskan secara singkat. Jadi sebenarnya sandbox dan production ini itu punya client key yang berbeda. Jadi client key production ini akan pindah kayak gini, jadi berubah di sebelah kiri. Aku nggak tahu kenapa ini kok nggak bisa berubah ya di bagian Mitransnya, di bagian back end-nya Mitrans. Cuman harusnya ini bisa. Nah, kalau teman-teman coba bisa, masuk aja ke sandbox. Nanti sandboxnya ini, kalau teman-teman coba cari access key-nya, itu dia akan berbeda dengan access key di versi production. Nah, karena ini udah di sesi production, kita masukkan aja nih yang production. Kita langsung masuk ke production. Gak ada masalah kalau mau nyoba langsung ke production. Tapi kalau mau nyoba di sandbox dulu juga nggak ada masalah gitu. Kita scroll ke bawah, kita save change. Nah, udah production. Di sini nanti teman-teman bisa masuk ke Mitransnya. Teman-teman cek aja payment methods. Nah, ini bagian yang paling penting sebenarnya. Kalau teman-teman coba cek di ini, active payment methods ini adalah yang bisa dipakai secara mudah, yaitu BNI, BRI, GoPay, Bank Mandiri, dan Permata Bank. Nah, gimana caranya untuk yang lain ini? Di sini ada Akulaku, ada Alfa, ada Credit Card, ada Shopee Pay, ada Kredivo. Nah, ini teman-teman cek aja, ini ada doc requirements. Nah, di sini ada business owner ID, ada business owner tax ID, ada Alfamart form. Ini teman-teman select, setelah itu upload dokumen. Jadi dokumennya itu teman-teman persiapkan dulu. Setelah itu nanti di next upload dokumen itu teman-teman tinggal upload aja gitu. Jadi nanti teman-teman minta aja punyanya atau ID-nya kliennya teman-teman. Setelah itu nanti tinggal upload di sini gitu. Bantu aja, nggak ada masalah. Cuman nanti diinfokan atau di disclaimer dulu, Pak, Bu, saya minta ya ini ada business owner ID, ada business owner tax ID. Owner tax ID ini semacam kayak NPWP. Satu ada Alfamart form. Alfamart form ini ada form yang harus diisi gitu. Nanti setelah itu teman-teman select semua aja apa yang mau diaktifkan. Setelah itu next upload documents. Nah, ini nanti teman-teman disclaimer dulu ke kliennya supaya nanti kliennya lebih percaya gitu. Nah, di sini kan teman-teman bingung nih pasti, kok BCA nggak ada, padahal BCA kan yang paling banyak. Nah, BCA itu kalau di Mitrans dia harus versi bisnis, karena di sini yang versiku ini dia itu adalah versi personal. Nanti kan ada pilihannya, teman-teman mau pilih yang personal atau yang bisnis. Kalau yang BCA itu sekarang harus bisnis ya teman-teman ya. Bisnis berarti nanti ada kayak semacam data perusahaan dan lain-lain gitu. Nah, itu sekarang BCA maunya menerimanya itu, bukan mau menerima seperti yang sekarang ini. Kalau yang BNI, BRI dan yang lain ini dia mau menerima gitu kalau punya personalnya aja gitu. Oke, nah nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa chat aja
bisa. Nanti kalau mau bertanya tentang mitrans juga bisa chat di sini. Ini ada CS-nya di sini. Nanti teman-teman pilih aja yang chat dengan Nah, ini tinggal masukkan merchant. Nanti ada pilihan kok. Ada pilihan untuk chat dengan CS-nya atau customer service-nya dia. Oke. Nah, sekarang ini kan sudah pastikan nanti di payments ini teman-teman masuk ya WooCommerce, settings, payments. Itu nanti akan otomatis ada beberapa yang terbuka. Nah, ini ada mitrans. Ini kita coba buka aja yang memungkinkan ya. Ini ada PCA nggak mungkin. Di sini kita bisa aktifkan, cuman di mitransnya dia nggak akan menerima gitu. Jadi alangkah baiknya kita buka aja yang memungkinkan ya. Ini jadi udah ada BRI, Permata, BNI juga. Oke, sudah sih harusnya. QRIS, GoPay QRIS. Nah, kita pilih yang GoPay QRIS ya. Seperti itu. Nanti setelah itu kita save change. Sekarang kita akan coba beli. Tapi pastikan dulu ya. Kalau misalnya mau mencoba beli, kita masuk ke products. Nah, ini kan masih 26 Rp. Karena sebelumnya ini adalah dolar. Sesuaikan dulu gitu. Nah, nanti ini aku akan coba beli aja, coba testing beli. Supaya untuk mengecek apakah sudah bisa melakukan pembelian apa belum. Nah, nanti di sini kita klik aja, kita coba add to cart. Setelah itu kita view cart. Kita proceed to check out. Nah, nanti di sini teman-teman ada ini nih, ada direct bank transfer, ada all supported payments. Ini kalau misalnya all supported payment nggak mau ya, kita bisa nonaktifkan aja. Nanti masuk ke WooCommerce settings. Setelah itu masuk ke payments lagi. Yang bank transfernya kita juga nonaktifkan, mitrasnya juga nonaktifkan. Karena kita maunya langsung ke ini bank-bank yang terfokus gitu, nggak yang dari mitrans. Nah, kita refresh. Nah, nanti ini ada GoPay, PNI, BRI. Kalau GoPay kan ini bisa QRIS, berarti bisa sama juga. Nah, dari sini ini kan kita cuman GoPay aja ya. Ini sebenarnya kita bisa edit juga guys. Nah, ini kita GoPay dan QRIS gini. Kita save change, kita refresh. Nah, ini ada GoPay and QRIS. Ini teman-teman masukkan aja. Ini testing aja, nggak ada masalah. Ini karena belum ada plugin ongkirnya, jadi blok ongkirnya nggak akan ada. Nanti akan aku ajarkan juga untuk ada videonya untuk instalasi plugin ongkir. Kita coba pakai yang QRIS ya, place order. Nah, this payment method has some issues. Return to merchant's page. Berarti ada issues. Ya, jadi tadi ada error. Cuman untuk integrasinya kurang lebih seperti itu. Jadi gini guys, memang untuk yang payment gateway ini saranku satu akun mitrans itu untuk satu website gitu. Nah, karena sebelumnya akunku ini itu pernah digunakan untuk yang lain, jadinya ya sebenarnya akun ini itu sudah menggunakan dari website lain gitu. Jadi alangkah baiknya satu website itu satu pembayaran atau satu akun mitrans gitu. Cuman ini dulu sudah pernah aku pakai untuk toko lain. Jadi alangkah baiknya ini toko dengan website teman-teman yang baru itu pakai mitrans yang baru juga gitu. Nah, tapi dari sini dari ordersnya ini sudah masuk sebenarnya pending payment. Cuma nanti teman-teman kalau cek ya di sini, ini kan ada beberapa status. Nah, status itu ada pending payment, ada processing, ada on hold. Kalau misalnya teman-teman nanti udah bayar, pending payment ini akan berubah menjadi on hold. Teman-teman semisal otomatis ya, jadi pending payment masuk ke on hold. Kalau sudah melakukan pembayaran, dia sudah melakukan pembayaran. Tapi kalau check out aja tanpa membayar, dia akan masuknya ke pending payment. Setelah itu, nanti teman-teman bisa proses aja, jadi processing. Kalau memang teman-teman mau memproses barangnya. Setelah itu, kalau proses barangnya sudah selesai, nanti tinggal di complete. Jadi, proses dari on hold ke processing ke complete itu agak manual, masih manual. Seperti itu kira-kira. Nah, teman-teman kalau masih ada yang butuh ditanyakan, nanti chat aja, nggak ada masalah.
ke customer service di Mitrans, atau tanya aja ke aku, kan nanti ada nomorku juga. Nah, itu seperti itu kurang lebih. Cuman dari segi integrasi kurang lebih seperti itu. Jadi masuk ke settings, nanti di payments ya, di payments, satu di Mitrans. Nah, ini kita enable aja. Kita save change. Oke. Nah, nanti kurang lebih seperti itu sih intinya. Kurang lebih seperti itu. Kita refresh lagi. Coba kita order lagi. Oke, kita place order. BNI ya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa melakukan pembayaran. Jadi nanti ini tinggal di copy. Udah, tinggal di copy, nanti bisa dibayar ke virtual account-nya. Apa namanya? Kita mungkin mau pakai virtual account bayar dari BCA dan lain-lain bisa juga. Cuman ya itu ada charge-nya kan 6.500, dan juga dia ada biaya adminnya. Jangan lupa biaya adminnya. Seperti itu kira-kira. Jadi kurang lebih untuk integrasi seperti itu. Nanti apabila ada error atau seperti apa, bisa juga langsung chat aja gitu. Cuman dari segi integrasi kurang lebih seperti itu sih. Yang penting itu di sini merchant ID, client key, dan server key. Nah, nanti kita refresh di sini di transaksi. Nah, ini transaksinya sudah masuk di sini ya. Cuman itu statusnya masih pending. Kalau misal nanti ada pembayaran, nanti statusnya ini akan berubah. Dan statusnya yang ada di sini, yang ada di orders, itu juga otomatis akan berubah. Seperti itu kurang lebih. Untuk materi kali ini, terima kasih.